Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Istiani. Di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam UMKM Laris Jaya Furniture. Untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Yang ketiga, fungsi yang terkait. Yang keempat, bagian yang terkait. Yang kelima, sistem pengendalian internal. Dan yang keenam, flowchart. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Pengertiannya menurut Surwajeni tahun 2015 dalam buku halaman 127, yaitu sistem penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan. Gaji umumnya dibayarkan secara tetap per bulannya, sedangkan upah dihitung berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Yang kedua, deskripsi kegiatan. UMKM Laris Jaya Furniture merupakan toko furniture terbaik di Kota Bekasi. Produk yang dijual sangat beragam dan lengkap. Bukan hanya kebutuhan perabot rumah saja, tetapi perabot kantor, sekolah, serta restoran juga tersedia. UMKM Laris Jaya Furniture saat membayar karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Yang kedua, ada upah. Umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Informasi yang diperlukan oleh manajemen UMKM Laris Jaya Furniture dalam sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan UMKM Laris Jaya Furniture dalam sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan surat pernyataan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan amplop upah. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan UMKM Laris Jaya Furniture dalam sistem penggajian dan pengupahan yaitu yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Yang ketiga, kartu biaya. Dan yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Yang ketiga, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dibagi menjadi 4, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Yang keempat, bagian yang terkait. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian yaitu yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji.
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengupahan. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pencatatan waktu kerja, yang ketiga prosedur pembuatan daftar upah, yang keempat prosedur distribusi biaya upah, yang kelima prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang terakhir prosedur pembayaran upah. Poin yang kelima yaitu sistem pengendalian internal atau SPI. Yang pertama ada organisasi, yaitu yang pertama fungsi pembuatan daftar gaji yang terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua fungsi pencatatan waktu hadir yang terpisah dari fungsi operasi. Sistem pengendalian internal yang kedua yaitu sistem otorisasi yang terdiri dari setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Lalu setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif, tambahan keluarga yang harus didasarkan pada surat keputusan direktur utama. Selanjutnya ada setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Lalu kartu jam hadir yang harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Selanjutnya ada perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Lalu ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang terakhir, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada prosedur pencatatan, yaitu di dalamnya yaitu perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Lalu tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Yang terakhir ada praktik yang sehat, yaitu di dalamnya ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Lalu pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Lalu pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian penghitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukannya pembayaran. Lalu penghasilan pajak perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang terakhir, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart yang pertama yaitu sistem penggajian. Ada bagian pencatat waktu. Dimulai bagian pencatat waktu, mencatat jam hadir karyawan yang menghasilkan kartu jam hadir, lalu membuat daftar hadir. Dokumen daftar hadir karyawan lembar pertama dan kartu jam hadir lembar kedua akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Lalu yang kedua ada bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah menerima dokumen daftar hadir karyawan lembar pertama dan kartu jam hadir lembar kedua yang akan disimpan secara permanen berdasarkan tanggal. Lalu bagian gaji dan upah membuat daftar gaji 2 rangkap dan membuat rekap daftar gaji sebanyak 2 rangkap. Daftar gaji yang akan dibuatkan kartu penghasilan karyawan. Daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua, rekap daftar gaji lembar pertama dan rekap daftar gaji lembar kedua, serta surat pernyataan gaji akan dikirim ke bagian utang. Lalu bagian gaji dan upah juga menerima dokumen kartu penghasilan karyawan dari bagian kasa yang akan disimpan secara permanen berdasarkan abjad. Lalu daftar gaji lembar kedua dan bukti kas keluar akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal.
Lalu ada bagian utang, menerima dokumen daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua, lalu rekap daftar gaji lembar pertama dan kedua, lalu surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari bagian gaji dan upah. Lalu bagian utang membuat bukti kas keluar. Rekap daftar gaji lembar pertama dan bukti kas keluar lembar kedua akan dikirim ke bagian jurnal. Bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga, daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua, rekap daftar gaji lembar kedua, surat pernyataan gaji, dan kartu penghasilan karyawan akan dikirim ke bagian kasa. Bagian utang juga menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji dan rekap daftar gaji lembar kedua dari bagian kasa. Bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua akan dikirim ke bagian jurnal. Bukti kas keluar lembar pertama dan bukti kas keluar lembar pertama dari bagian kasa dilakukan perbandingan yang akan dibuatkan register kas keluar. Register bukti kas keluar lalu mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Lalu ada bagian kasa. Bagian kasa menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama dan bukti kas keluar lembar ketiga, daftar gaji lembar kedua dan daftar gaji lembar ketiga, rekap daftar gaji lembar kedua, surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari bagian utang. Lalu mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek, lalu menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji, lalu membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, lalu membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua akan dikirim ke bagian utang. Bukti kas keluar lembar ketiga, daftar gaji lembar kedua, dan kartu penghasilan karyawan akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. Selanjutnya ada bagian jurnal. Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama, dokumen bukti kas keluar lembar kedua dan rekap daftar gaji lembar pertama dari bagian utang, lalu membuat bukti memorial. Bukti memorial ini akan dibuatkan jurnal umum. Bukti memorial, rekap daftar gaji lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua akan dikirim ke bagian kartu biaya. Bagian jurnal juga menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua dari bagian utang. Bukti kas keluar akan dibuatkan register cek, bukti kas keluar lembar pertama, bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selesai. Hal yang terakhir bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua dari bagian jurnal. Bukti memorial akan dibuatkan kartu biaya. Bukti memorial, rekap daftar gaji lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya, flowchart sistem pengupahan. Yang pertama ada bagian pencatat waktu. Dimulai bagian pencatat waktu mencatat jam hadir yang akan menghasilkan dokumen kartu jam hadir. Lalu membuatkan daftar hadir, kartu jam hadir, dan daftar hadir karyawan akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Lalu ada bagian di bawah departemen produksi. Dimulai bagian di bawah departemen produksi mencatat jam kerja yang akan menghasilkan kartu jam kerja, lalu membuat daftar jam kerja, kartu jam kerja, dan daftar jam kerja karyawan akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Lalu ada bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah menerima dokumen kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan dari bagian pencatat waktu. Bagian gaji dan upah juga menerima dokumen
kartu jam kerja, dan daftar jam kerja karyawan dari bagian di bawah Departemen Produksi. Lalu dilakukan perbandingan daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan, lalu membuat daftar upah sebanyak 2 rangkap, lalu membuat rekap daftar upah sebanyak 2 rangkap dan surat pernyataan upah. Daftar upah lembar pertama akan dibuatkan kartu penghasilan karyawan. Daftar upah lembar pertama dan daftar upah lembar kedua, rekap daftar upah lembar pertama dan rekap daftar upah lembar kedua, surat pernyataan upah akan dikirim ke bagian utang. Bagian gaji dan upah juga menerima dokumen bukti kas keluar lembar ketiga, daftar upah lembar kedua, dan kartu penghasilan karyawan dari bagian kasa. Bukti kas keluar lembar ketiga dan daftar upah lembar kedua akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Kartu penghasilan karyawan akan diarsipkan secara permanen berdasarkan abjad. Selanjutnya ada bagian utang. Bagian utang menerima dokumen daftar gaji lembar pertama dan kedua, rekap daftar upah lembar pertama dan rekap daftar upah lembar kedua, surat pernyataan upah dan kartu penghasilan karyawan dari bagian gaji dan upah. Lalu membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar lembar pertama dan bukti kas keluar lembar ketiga, daftar upah lembar pertama dan daftar upah lembar kedua, rekap daftar upah lembar kedua, surat pernyataan upah dan kartu penghasilan karyawan akan dikirim ke bagian kasa. Bukti kas keluar lembar pertama, bukti kas keluar lembar kedua dan rekap daftar upah lembar pertama akan dikirim ke bagian jurnal. Bagian utang juga menerima bukti kas keluar lembar pertama, daftar upah lembar pertama, dan rekap daftar upah lembar kedua dari bagian kasa yang akan dikirim ke bagian jurnal. Bukti kas keluar lembar pertama dari bagian kasa dan bukti kas keluar lembar pertama lalu dibuatkan register bukti kas keluar dengan mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Selanjutnya ada bagian kasa. Bagian kasa menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama dan bukti kas keluar lembar ketiga, daftar upah lembar pertama dan daftar upah lembar kedua, rekap daftar upah lembar kedua, surat pernyataan upah dan kartu penghasilan karyawan dari bagian utang. Lalu mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek, lalu menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop upah, lalu membayarkan upah tersebut kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, lalu membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Bukti kas keluar lembar pertama, daftar upah lembar pertama, dan rekap daftar upah lembar kedua akan dikirim ke bagian utang. Bukti kas keluar lembar ketiga, daftar upah lembar kedua, dan kartu penghasilan karyawan akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Surat pernyataan upah dimasukkan ke dalam amplop upah bersama dengan pemasukan uang upah. Selanjutnya ada bagian jurnal. Bagian jurnal menerima dokumen rekap daftar upah lembar pertama dan bukti kas keluar lembar kedua dari bagian utang. Lalu membuat bukti memorial. Bukti memorial akan dibuatkan jurnal umum. Bukti memorial, rekap daftar upah lembar pertama dan bukti kas keluar lembar kedua akan dikirim ke bagian kartu biaya. Bagian jurnal juga menerima dokumen kas keluar lembar pertama, daftar upah lembar pertama, dan rekap daftar upah lembar kedua dari bagian utang yang akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selesai. Lalu bukti kas keluar lembar pertama akan dibuatkan register cek. Yang terakhir ada bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar upah lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua dari bagian jurnal yang akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Bukti memorial akan dibuatkan kartu biaya dan kartu harga pokok produk. Sekian presentasi tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.